Kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Kali ini HP dari Itel yang akhir-akhir ini bisa dibilang agak mengguncang dunia per entry levelan karena ini HP masuknya sejutaan, tapi speknya waduh bagus banget. Ya, ini adalah Itel S25 Ultra. Lagi-lagi dari segi namanya memang agak mirip Samsung gitu. S25 ada ultranya. Kalau sebelumnya aku udah unboxing nih Itel S25 yang biasa. Yang ini harganya cuma 1,5 tapi layarnya juga udah dari AMOLED, fingerprint-nya di depan, keren banget. Nah, kita unboxing sekarang yang Ultra. Ini HP tuh masih baru banget karena dirilis pada bulan November 2024. Jadi masih fresh banget, masih kekinian banget dan siap tempur untuk pasaran HP sejutaan di tahun depan gitu ya. Ini gokil banget dah. Ini harganya aku pantau di Itel Official Store untuk yang bakal aku unboxing itu di harga 1,8 juta di RAM 8 GB, internal 128 GB. HP ini punya internal yang lebih gede, yaitu di internal 256 GB, itu harganya di 2 juta lebih dikit lah. RAM-nya sih sama-sama 8 GB. Ini HP fenomenalnya karena kelasnya itu sejutaan kan, tapi layarnya sudah dari AMOLED dan udah curve. Ini aku mungkin salah baca, intinya tulisannya curved display, yang intinya tuh layarnya melengkung, kalian bisa lihat nih. Jadi HP ini Itel S25 Ultra ini sepertinya mirip dengan Tecno Spark 20 Pro Plus yang lagi aku pegang, nanti kita bisa bandingkan. Terus pada bagian spek lainnya juga masih menarik aja, kayak masih punya IP64, water resistant, NFC gitu-gitu, tapi semuanya bakal aku lihat aja untuk spek di box-nya. Dan iklan sedikit nih buat kalian yang mau beli HP baru tapi bingung belinya di mana, kalian bisa nih follow TikTok aku, cek aja di showcase-nya atau di keranjang kuningnya. Atau kalian follow-follow dah, tanya seputar dunia per-HP-an nanti aku kontenin. Ya udah langsung aja kita unboxing guys, daripada kelamaan. Oke guys, sekarang kita bisa melihat box-nya. Jadi kalau aku inget-inget, Itel juga dulu pernah bikin HP yang layarnya melengkung, desain tipis gitu, kalau nggak salah Itel S23 Plus, dulu juga pernah aku bahas. Kita bisa melihat tampilan box-nya, warnanya hitam merah gitu. Ini ada keterangan RAM-nya, lagi-lagi 16 GB, intinya RAM asli tetap 8 GB. Terus internalnya, waduh sorry guys, aku lupa, ternyata aku belinya yang 256 GB gitu. Ada yang 128. Terus ini layarnya nih 3D Curve Super Bright AMOLED display. Jadi udah AMOLED, layarnya melengkung, super bright, itu terang sepertinya layarnya. Terus ada juga Corning Gorilla Glass 7i. Ini mungkin tipe Corning Gorilla Glass yang baru gitu. Terus di sini udah Corning Gorilla Glass IP64, ini tahan cipratan air dan debu gitu. Punya NFC. Terus ada 100 day screen protector service, sepertinya ini 100 hari keamanan layar service. Jadi mungkin kalau layarnya kenapa-napa ada bisa diklaim gitu mungkin, aku juga belum bisa pastikan banget. Terus di bagian bawahnya di sini ada garansi 12 bulan, ada keterangan warna yang aku beli ini Bromo Black. Nah, di bagian belakang ada keterangan spek yang lebih lengkap lagi, kita bisa baca nih. Layarnya sudah 120 Hz, ukurannya 6,78 AMOLED, itu tergolong gede ya. Resolusinya juga udah bagus, 1080 tuh udah Full HD gitu, Android-nya 14, kamera depannya 32 megapiksel, ada fingerprint di layar, infrared blaster, terus ada G sensor, sepertinya sensor gyroskop gitu, terus baterai 5000 mAh, di sini ada dimensinya, buset ini HP tipis banget, 6,9 milimeter tebelnya. Terus jaringannya 4G, kameranya 50 megapiksel dan makro. Kalau HP dari Transsion Holding nulis speknya itu lengkap banget. Bahkan kadang-kadang diulang-ulang gitu. Kita bisa lihat kelengkapannya apa aja. Ini di bagian kotakan putih kertas, dapat SIM ejector jelas, yang modelnya khas HP dari Transsion Holding, Infinix Tecno Itel kayak gitu. Terus buku paduan, terus di bagian sini ada kartu garansi, terus ada, waduh dapat anti gores ya. Ini anti gores yang melengkung, ini lumayan banget guys, karena memang susah banget nyari anti gores yang modelnya melengkung kayak gini. Terus di sini ada HP-nya, waduh, 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 modul kameranya udah nonjol banget tuh. Kelengkapan selanjutnya apalagi? Dapat casing, ini soft case, terus dapat kabel data jelas, USB tipe C dan kepala charger yang kecepatannya masih di 18 watt aja. Kita lanjutkan unboxingnya guys. Langsung aja mungkin dikletek di bagian sini ya.
Oke guys, ini kita bisa melihat desainnya, tapi masih kita kletek dulu yang stiker IMEI ini biar lebih kelihatan tampilan modelan desainnya. Oke guys, ini tampilan desainnya bisa dibilang lumayan mewah sih. Kalau aku inget-inget memang seperti HP Samsung yang seri flagship Ultra gitu, kayak S24 Ultra. Mungkin modelan kameranya seperti ini ya. Tapi di sini kelihatan banyak, tapi fungsionalnya cuman satu aja yang kepakai banget, yaitu 50 megapiksel. Lensa tambahannya ada lensa makro sama ada juga yang buat sensor IR blaster. Di sini ada LED flash juga. Oh ya, yang buletan ini itu ada kayak ring light gitu guys, nanti kita bisa cobain. Untuk materialnya yang aku rasakan sepertinya kok agak dingin, apakah ini udah dari metal ya? Biasanya bahan dari besi gitu kalau didiemin kan agak dingin ya. Aku kurang bisa pastikan dan aku cek juga di GSM Arena juga di sini nggak ada keterangan bahannya dari apa ya. Tapi kalau diketok-ketok sih kayak bukan dari metal banget. Ini kita bandingkan bentar dengan Tecno Spark 20 Pro Plus. Memang kelihatannya mirip ya, HP ini saudaraan juga, tapi kalau ngomongin tebelnya sepertinya ya beda tipis, tapi lebih tipis memang di iTel ini ya. Dan kalau aku ukur dengan HP biasa memang beda banget ya, ini kelihatan tipis banget. Udah tipis 6,9 milimeter dan kebantu dengan model yang melengkung. Jadi dipegang memang nyaman banget. Modelan desainnya juga ada 2 bagian warna, ini sih lumayan keren ya, di bagian atas sama di bagian bawah ini ada garis yang membedakan gitu. Kalau dilihat-lihat ini desainnya jujur mewah sih, bagus, memang agak mirip Samsung aja gitu. Model kameranya, garisnya ini, perpaduan warnanya, ada logo itel, agak desain melengkung di bagian tepinya, ini keren sih. Kita cek di bagian samping kanan di sini ada tombol power. Terus untuk frame-nya di sini udah ala-ala glossy ya, stainless steel gitu. Terus ada tombol power, di bagian bawah ada speaker. Apakah speakernya udah stereo? Di bagian atas sepertinya belum ada speakernya. Jadi sepertinya ini speakernya masih mono aja, guys. Terus ada port charger, ada mikrofon dan ada slot SIM-nya kita bisa colok. Sepertinya feeling aku ini slot SIM-nya hybrid ya. Oh, ternyata bukan, guys. Ya, di bagian sini masih bisa naruh memori, yang bagian sini bisa dual SIM secara langsung. Terus di bagian samping kanan di sini kosongan aja, di bagian atas juga kosong. Berarti HP ini sudah tidak ada jack audio ya. Tampilan depannya udah langsung kelihatan ini melengkung dan itemnya juga pekat banget warnanya khas layar AMOLED. Langsung aja kita hidupin dan setting-setting. Oke guys, ini adalah penampilan awal dari itel S25 Ultra. Buset dah, tadi aku udah seneng banget dengan tampilan belakangnya, yang bisa dibilang meskipun mirip Samsung tapi ini bagus gitu, miripnya itu bagus, terus dipegang enak, HP-nya tipis, tampilan depannya juga buset dah. Udah layarnya melengkung, layarnya yang dari AMOLED-nya juga kelihatan bening banget warnanya ya, kayak warnanya itu hidup banget gitu. Di sini aku penasaran compare sedikit dengan si Tecno Spark 20 Pro Plus. Waduh, kalau kita lihat dari tampilan bezelnya sih udah sama-sama tipis ya. Bezel atasnya, bawahnya juga sama-sama tipis atau sedikit lebih tebal di itel nih. Aku agak, wah ini mah sama aja ya. Asli ini gokil banget, sejutaan bisa dapat HP kayak gini sih. Kalau ini kan ya 2 jutaan masuknya gitu. Terus kalau di-compare juga dengan itel S25 yang versi reguler, ini sih udah beda banget ya. Cuman layarnya udah sama-sama AMOLED. Ya desainnya beda sih. Tadi aku udah setting fingerprint-nya udah di depan layar. Gila banget memang. HP harga segini fingerprint-nya depan layar, brand lain kayaknya masih nggak ada kayaknya. Terus di bagian user interface-nya ini ya seperti HP Infinix atau itel atau Tecno Transsion Holding yang lain gitu, bloatware aplikasinya masih ada gitu, cuman setahu aku HP kayak gini nggak munculin iklan. Di bagian scroll atas aku mau cek dulu coba di sini sudah ada NFC-nya sepertinya tadi, bisa di setting dulu dan ini bener udah ada NFC-nya nih guys, mantep banget ya. Tapi jujur aku masih salfok dengan model layar melengkungnya ini. Bagus banget ya dengan bezelnya yang super tipis. Terus kita bisa cek di bagian tentang ponselnya, apakah sudah di versi Android yang terbaru. Ini udah mulai di Android 14, udah cukup. Tapi HP ini masih bisa diupdate ke Android 15 ya, kalau aku baca-baca tuh. Terus di bagian RAM-nya yang bisa ditambahin tadi tuh di bagian box-nya kan bisa sampai 16 GB ini RAM tambahannya guys. Untuk chipsetnya nih,
Dari Unisoc T620. Ini lagi-lagi chipset Unisoc yang baru gitu. Tapi aku belum pernah nyobain, nanti untuk performanya aku ceritakan di video selanjutnya aja. Sekarang aku mau tes juga untuk pada bagian refresh rate layarnya yang sudah 120 Hz, ini bisa di-setting-setting di mode hemat daya ini 60 Hz ataupun mode otomatis, tapi nggak bisa dipilih ke mode yang 120 Hz total gitu ya. Tapi ini buat ngehemat baterai gitu, nanti refresh rate-nya naik turun. Yang pasti ini udah yang aku rasakan sih memang mulus nih, licin buat scrolling. Terus pada bagian LED-nya yang di belakang aku mau lihat ini settingannya biasanya ada di bagian nah sini nih, efek lampu latar. Tuh, jadi yang belakang ini bakal nyala-nyala, waduh udah langsung nyala guys. Tuh, nyala-nyala kayak gini. Ini juga biasanya kepakai buat notifikasi, buat mengisi daya, mode baterai rendah, di sini ada beberapa settingan gitu guys. Sekarang langsung aja balik untuk lihat kameranya, yang dari segi resolusi sih biasa aja ya, 50 megapiksel lah. Di bagian settingan dan fitur-fiturnya di sini ada slow motion, terus video bisa sampai 1080p 30 fps atau 2K 30 fps ternyata, dan sayangnya tidak ada fitur stabilisasi sepertinya guys nih. Terus di bagian fotonya di sini 50 megapikselnya, untuk settingannya sepertinya bukan di sini. Mode cantik, terus portrait, super malam ada, lainnya di sini. Nah, selang waktu video singkat, pro, panorama, ultra HD ini yang 50 megapiksel, super makro, dokumen, video ganda yang depan belakang, pemotretan AR. Kita cobain yang ultra HD yang 50 megapiksel. Buset, ini layarnya kok kelihatan bagus banget ya, hitamnya pekat banget. Gila sih. Ini agak susah ngelihat fotonya bagus apa enggak, soalnya dari layarnya aja udah bagus banget gitu. Jadi susah ngelihat ini fotonya yang bagus atau kebantu layarnya yang super bening gitu, guys. Tapi kalau di zoom sih memang tajem ya fotonya ya. Sekarang kita bisa lihat kamera depannya yang resolusinya 32 megapiksel dan seperti biasa, apakah sudah punya LED flash di kamera depan? Ternyata untuk seri ini nggak ada, jadi agak sedikit disunat nih guys. Biasanya HP dari Transsion Holding adalah LED flash di kamera depan. Kita lihat fiturnya, video singkat tadi ini buat ya video pendek itu, terus video biasa kamera depan ini bisa sampai juga 2K 30 fps. Terus foto, mode cantik, potret, super malam di kamera depan juga bisa nih. Terus lainnya di sini yang Ultra HD buat kamera depan biar 32 megapiksel. Di sini ada fitur yang biasa buat ngezoom gitu atau yang lebar buat selfie rame-rame atau selfie berdua gitu. Nah, kita coba untuk selfie yang biasa aja ini. Kita lihat tipis-tipis karena 32 megapiksel harusnya di zoom sih. Waduh, detail ya hasil fotonya, guys. Buset dah ini sampai lakban tripodku kelihatan. Ini hasilnya sih kelihatannya oke ya, tapi untuk semuanya kita bakal lihat nanti, bahas lagi, omongin lagi di video selanjutnya. Karena ini video unboxing jadi cuman buka box dan experience-nya kayak apa gitu. Pengalaman pertama, kesan pertamanya kalau aku komen nih, HP yang harganya dimulai sejutaan, ini backdoor ataupun tepi ataupun depan bagus banget serius. Layarnya juga gokil banget melengkung, kualitasnya juga bening banget, AMOLED sama refresh rate-nya 120 Hz ini juga bagus. Chipset-nya baru, terus pada bagian lainnya speaker sih satu aja, baterai 5000 mAh standar. Pokoknya semuanya bakal aku cobain dulu, dan buat kalian yang udah pakai HP ini, coba guys sharing di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana nih? Ini Itel bikin HP baru yang kayak gini dengan harga 1,8 juta dimulainya gitu. Worth it nggak? Menarik nggak? Semuanya kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.